Barakallah. Silahkan siapkan mushaf Al-Qur'annya dan juga mungkin yang bawa catatannya. Kita mulai. Dibuka surat Al-Ghasyiyah, hancanya surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah surat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu tafsir Al-Qur'an, tafsir Ibnu Katsir. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hak ilmu yang terdapat di dalam surat Al-Ghasyiyah, surat yang ke-88, yang insya Allah nanti kita melanjutkan di penghujung ayat dari surat Al-Ghasyiyah. Semoga kehadiran kita menjadi wasilah tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Ibu, bapak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa mari kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat yang terakhir, ayat ke-26. Kemudian kita menikmati terjemah secara harfiah, baru nanti kita masuk melanjutkan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama
innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, maha penyayang. Hal ataka, hal ata, apakah telah datang kepadamu Muhammad? Apa? Hadithul Ghasyiyah, berita tentang Al-Ghasyiyah, salah satu di antara nama hari kiamat, Ghasyiyah. Sudahkah datang kepadamu Muhammad berita tentang hari kiamat, Al-Ghasyiyah? Wujuhun, ada wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, khasyiatun, yang tertunduk hina. Kenapa? Amilatun, wajah-wajah yang seperti itu mereka bekerja keras, nasibah, lagi kepayahan. Tasla, wajah-wajah yang seperti itu akan memasuki naron, api, hamiyatan, yang sangat panas. Tusqa, akan diberi minum, min ainin, dari mata air, aniyatin, yang sangat panas. Laisa lahum, laisa, tidak ada, lahum, bagi mereka, apa? Ta'amun, makanan, illa, kecuali, min dhari'in, makanan yang penuh dengan duri. Dhari', ya, salah satu nama pohon di dalam neraka, yang pohon itu semua dari ujung sampai akarnya berduri dan hidup. Itu dalam tafsirnya. La yusminu, makanan pohon dhari' tadi yang berduri tidak menggemukkan yang memakannya. Wala yughni, dan tidak bisa menghilangkan, min ju'in, dari rasa lapar. Jadi tambah makan, tambah sakit, tambah makan, tambah lapar, ya, terus begitu. Tidak bisa dibayangkan, ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi bashar. Karena alamnya tidak sama, ya. Alam sekarang di dunia paling gambarannya duri, mungkin kaktus, ya, sebatas itu saja, gitu. Beda alamnya di sini dengan alam di sana. Wujuhun, ada juga wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, naimatun, penuh dengan kenikmatan. Nah, diterjemahkan dengan wajah-wajah yang berseri-seri. Kenapa? Lisa'yiha, karena perjalanannya, radiyatun, itu penuh dengan kesenangan. Di mana? Fi jannatin, di dalam surga, aliyatin, yang tinggi. La tasma'u, kamu tidak pernah akan mendengar, fiha, di dalam jannah, laghiyatan, perkataan yang tidak berkualitas. Lago, ya, kan ada dalam hadis, kalau ketika Jumatan khotib sudah naik mimbar, maka tidak boleh berbicara. Kalau berbicara itu termasuk lago, ya. La jum'atalahu, nanti tidak akan mendapatkan nilai pahala dari Jumatannya, gitu. Lago, nah, lago ini
perkataan yang tidak berkualitas. Tidak pernah didengar di dalam jannah perkataan-perkataan yang tidak berkualitas, perkataan yang tidak berguna. Fiha, di dalam jannah, ainun, ada mata air, jariyatun, yang mengalir. Kemarin masih ingat ya tafsirnya bahwa mata air mata air di dalam jannah itu dialirkan dari telaga Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar, telaganya Nabi. Sekali meminum itu seteguk bisa membahagiakan dan menghilangkan dahaga. Nikmat sekali gitu. Kalau di dunia kan tidak ada yang bisa melebihi air yang sangat bersejarah. Kalau berangkat umroh, haji, bolehlah bawa 5 liter. Air apa itu? Zam-zam. Ya, zam-zam. Itu sampai sekarang kalau berbicara medis nggak masuk akal gitu. Tapi kalau berbicara iman, itulah yang Allah harapkan ya. Karena dari hentakan kaki Nabi Ismail terpancarlah air sampai hari ini. Tidak ada yang bisa melebihi kualitas dari kualitas air Zam-zam. Sebagaimana juga tidak ada yang bisa melebihi kualitas air ASI seorang ibu. Ya, meskipun formula banyak, tidak bisa melebihi kualitasnya. Makanya sebelah kanan makanan, sebelah kiri itu minuman. Ya, warnanya berbeda. Allah ciptakan untuk wasilah rizki bagi anak yang lahir. Ya, tidak ada yang bisa melebihi kualitas ASI. Fiha, di dalam jannah, sururun, ada dipan-dipan, marfu'atun, yang ditinggikan. Wa akwabun, dan di dalam jannah, wawunya ini waw atof, maksudnya wa fiha akwabum maudu'ah, begitu. Diwakili dengan waw, namanya waw atof. Wa akwabun, dan di dalam jannah juga ada gelas-gelas maudu'atun yang tersedia. Dari wado'a, yang diletakkan dengan rapih. Wa namariku, sama itu juga wa atof. Jadi, dan di dalam jannah juga namariku, ada bantal-bantal masfufatun. Masfufah itu bersaf-saf rapi ya, tersusun rapi. Wa zarabiyu, dan di dalam jannah juga ada permadani-permadani mabsusatun, yang terhampar indah. Afala yang zuruna, tidakkah manusia itu mereka memperhatikan ilal ibili, kepada seekor unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Wa ilas samai, nah nanti kita melanjutkan tafsir pada ayat 17-nya. Wa ilas samai, dan kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali, dan terhadap gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi, dan terhadap bumi, kaifa sutihat, bagaimana dia dihamparkan. Fadzakir, maka dari itu Muhammad, berilah peringatan olehmu. Innama, sesungguhnya, anta, engkau Muhammad, mudzakir, orang yang memberi peringatan. Lasta, tidaklah dirimu Muhammad, alaihim, atas mereka, bimusaitir, menguasai mereka, memaksa mereka, tidak bisa. Illa, kecuali man, siapa saja, tawalla, ada orang yang berpaling, wa kafaro, dan ingkar, maka fayu'adzibu, akan disiksa. Fayu'adzibu, maka akan menyiksa. Hu, kata ganti orang ketiga tunggal, kembali kepada tawalla wa kafaro. Fayu'adzibu, maka akan menyiksa, hu, kepada orang yang berpaling dan ingkar kufur. Siapa yang akan menyiksa? Allahu, Allah. Dengan siksaan yang bagaimana? Al-adzaba, dengan siksaan al-akbaro, yang sangat besar. Inna, sesungguhnya, ilaina, kepada kami, apa? Iya bahum, kembalinya mereka. Thumma, kemudian, inna, sesungguhnya, alaina, hak kami, kata Allah, atas kami, hak kami,
Apa? Hisabahum, hisabnya mereka, perhitungannya mereka. Jamaah rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan yang nanti pasti akan terjadi, dan ini bagian dari ujian keimanan, ya. Kan salah satu dari tuntutan iman kepada hal yang gaib, istilah gaib itu sesuatu yang tidak nampak tapi ada. Gaib juga sesuatu yang pasti akan dilalui tapi belum, ya. Malaikat, Allah, malaikat, jin, ya. Kemudian adanya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka, ya. Itu namanya gaibiyah, ya. Tapi pasti akan terjadi. Ada wajah-wajah yang nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikasih makanan dan minuman yang tidak pernah menjadikan mereka kenyang, tidak menjadikan mereka gemuk. Ada juga wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan, diberikan jannah dan kenikmatannya. Karena tidak ada yang ketiga, pasti keadaannya dua. Meskipun dalam Al-Quran, kalau kita pelajari yang dekat saja, misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5 itu tentang orang-orang muttaqin, orang-orang mukmin, orang muttaqin. Ayat yang ke-6 dan ke-7 itu tentang sifat orang-orang kafir. Ada yang lebih banyak lagi. Dari sejak ayat 8 sampai ayat 20 itu tentang orang-orang munafik. Berarti ada 3 kan? Ahlul jannah, orang mukmin, kemudian ahlun nar, ada orang kafir, ada orang munafik. Ya, munafik ini asyaddu, sebenarnya jauh lebih dahsyat kekafirannya, cuma disembunyikan. Masih mendingan, kalau dikatakan mendingan orang kafir karena kekafirannya dia perlihatkan. Tapi kalau orang munafik, kehadirannya itu menguntungkan orang-orang kafir, ya. Visi misinya orang kafir itu akan terlaksana dengan baik karena kehadiran orang munafik. Makanya nanti dalam surat An-Nisa, coba dilihat pada surat An-Nisa ayat yang ke-140, tetap jadi dua antara ahlul jannah, ahlun nar. Meskipun ada orang munafik, ada orang kafir. Nanti orang munafik dikategorikan tetap sama saja dengan orang kafir. Dalam surat An-Nisa, kalau di ibu, di bapak surat keberapa? Ya, 4 ya. Nah, pada ayat yang ke-140-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, hampir terakhir berarti 140. Ada di situ. Taib. Wa qad nazzala alaikum, wa qad nazzala, dan sungguh Allah telah menurunkan alaikum atas kalian, fil kitabi, di dalam kitab, an idza sami'tum, jika kalian mendengar, ayatillahi, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olokan. Kira-kira yang suka mengingkari dan memperolok-olokkan ayat siapa? Kalau bukan orang munafik, ya. Kalau mungkin dengar sekarang ada Islam Nusantara, itu bukan satu-satunya liberal, itu salah satu kelompok liberal. Berarti banyak, ya. Kemarin mungkin dengar, income negara ini biar tambah besar, jangan ibadah haji itu setahun sekali, saya ajukan tiap bulan. Nah, itu gaya-gaya orang berpikir liberal. Namanya liberal kan bebas mau berpikir, itu tidak terikat. Ayat Al-Quran, hadis, ya diterjemahkan sesuai dengan hawa nafsunya. Lebih dari itu, tidak ada makan siang gratis, berarti ada sponsornya itu. Ya, pasti itu sudah lagu lama dari sejak Nabi sampai hari ini. Itulah kerjaannya orang munafik. Saya ajukan itu nggak perlu Jumatan itu hari Jumat saja. Hari Ahad itu jauh lebih banyak orang libur kerja. Nanti canceling di masjid lebih banyak lagi dapatnya. Kalau gitu jangan Jumatan, Ahadan. Ya. Tapi umat Islam sekarang cerdas, ya. Mereka sudah tidak gaptek lagi. Wah, itu lagu lama itu. Sudah tahu umat Islam. Pasti ada sponsornya itu, ya. Nggak ada makan siang gratis. Makanya sekarang mereka berpikir lagi apa ya bahasa yang bisa disajikan dan laku di masyarakat itu. Untuk apa? Mengubah pola pikir umat Islam supaya mereka itu punya pola pikir yang keliru terhadap Islam. Itu kan menguntungkan orang kafir. Ya, itu kehadiran orang munafik. Ya. Makanya mereka bilang,
nggak usah haji, nggak usah umroh. Sekarang ada haji umroh digital. Oh, ada ya. Umroh, kasihan yang punya travel, bisa nggak laris itu. Kalau mau tawaf Pak, tinggal klik saja itu di Zoom, tinggal digeser saja. Oh Ka'bah, oh ini sudah rukun Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa di kamar itu ibadah umrohnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah bayar 30 juta atau lebih dari itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh sudah sampai nih ke makom Ibrahim, geser lagi. Nanti sampai ke rukun Sami, rukun Iraki. Pas rukun Yamani, wah sekarang, wah udah rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya. Itu bisa sendiri umroh itu di dalam kamar. Nah, itu gaya-gaya pemikiran orang-orang liberal. Ya, kehadiran mereka ini jauh lebih dahsyat, ya, menguntungkan orang-orang kafir. Ya. Makanya Allah katakan di sini, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika kalian umat Islam mendengar ayat-ayat Allah diingkari, ayat-ayat Allah itu digehgeikeun, diperolok-olokan, dipermainkan. Fala taq'udu ma'hum. Jangan sekali-kali kalian duduk-duduk bersahabat dengan mereka. Kalau sudah berbicara memperolok-olokan urusan akhirat, urusan agama. Kalau berbisnis dengan siapapun boleh. Hatta yahudu fi haditsin ghairih, sampai mereka itu mengalihkan pembicaraan dengan tema yang lain, ya. Tidak dalam rangka memperolok-olokan ayat-ayat Allah. Kalau kamu duduk bersama mereka, sedang mereka memperolok-olokan ayat-ayat Allah, kamu diam saja. Apa kata Allah? Innakum idzam mithluhum. Sungguh kalau begitu sama saja kamu dengan mereka. Innallaha. Nah, perhatikan di situ, innallaha, sesungguhnya Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Berarti masuk ke wajah yang mana? Wujuhu yauma idzin. Mana ini? Naimah apa selain naimah? Nah, ini berarti masuk kepada mereka orang-orang yang punya wajah yang hitam legam. Berarti masuk orang kafir dan munafik itu sama saja. Allah satukan mereka di dalam neraka jahanam jami'an bersama-sama. Jadi ayat 1 sampai ayat 5, nah, itu masuk pada wujuhu yauma idzin naimah. Tapi kalau Al-Baqarah ayat 6, 7 sampai ayat 20, orang kafir dan munafik itu masuk pada wujuhu yauma idzin khasyiah, yang tertunduk penuh dengan kehinaan. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengajak berpikir kepada kita, ya, dengan mengangkat rububiyahnya atau mahakaryanya Allah Subhanahu wa taala di dalam alam, ya. Kan ada ayat-ayat qauliyah yang sedang kita kaji, yang di sekitar kita alam itu namanya ayat-ayat kauniyah, ya. Ayat-ayat kauniyah, mahakaryanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mahakaryanya Allah Subhanahu wa taala disebutlah rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Dengan pendekatan itu supaya manusia ini sadar, ya, sadar, supaya mereka kembali yang tadinya di atas jalan kejahiliahan, kemudian mereka mengambil pelajaran dan kemudian kembali ke jalan yang benar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung pada ayat yang ke-17-nya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mungkin kita akan berpikir, kenapa Ustadz kok disebutkan tidak binatang yang lain, tapi disebutkan al-ibil, ya. Tidakkah manusia ini berpikir ilal ibili, kepada seekor unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Dalam Ibnu Katsir di sini indah sekali, Pak, ya. Dijelaskan panjang lebar. Satu, karena memang orang-orang Arab itu menjadikan hewan tunggangannya dari masa ke masa, baik sebelum zaman Rasulullah sampai datangnya Nabi sampai hari ini. Itu unta adalah hewan yang paling kuat Allah ciptakan, ya.
dengan tubuh yang khas Allah ciptakan khusus di gurun panas, di gurun pasir. Dan ternyata istilah onta ini dalam Al-Quran, terlebih dalam fikih bahasanya, ya, itu ada 160, kemarin saya kumpulkan itu, ada 160 istilah unta gitu. Oh, pantesan kalau Allah menyinggungnya afala yanzuruna ilal ibil gitu. Kenapa tidak yang lain? Unta ini Masya Allah, ada unta yang tidak bisa diambil susunya, ya. Ada juga unta yang bisa digunakan, dimanfaatkan susunya. Ada juga unta yang dia khusus diambil dagingnya. Ada unta pekerja khusus lagi. Ada unta yang atasnya, kalau kita lihat punduk, ya, punduk unta, ada yang satu, ada yang dua, gitu ya. Kemudian ada juga unta ini setiap daerah, setiap negara berbeda-beda. Unta Yaman lain lagi, unta yang di Abu Dhabi beda lagi, unta yang di Mekah, di Madinah beda lagi. Nah, dan yang paling paham tentang karakter unta itu adalah orang Baduy. Ya, orang Baduy itu paling tahu, ya. Kan pernah suatu ketika Nabi dalam keadaan habis sholat, terus ada orang Baduy yang lain zikir, ini malah keluar gitu. Pas keluar dia pakai pelepah kurma karena ada kotoran unta di gini. Dia langsung teriak, "Ya Rasulullah, ada orang Yaman masuk Madinah." Itu dilihat dari kotoran untanya. Hebat kan orang Baduy itu. Ternyata beda gitu, kotoran onta Yaman dengan onta-onta di tempat yang lainnya. Itu ada 160 istilah onta, ya. Dan onta ini Masya Allah, Allah ciptakan itu kuat sekali perjalanan, meskipun dia makan atau minum dalam satu kali makanan itu cukup untuk berhari-hari, ya. Jadi ada penyimpanan khusus makanan terpisah, ada penyimpanan khusus air. Makanya ketika perang Tabuk, ya, pernah ketika perang Tabuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan termasuk fi sa'atil usroh, ya. Jadi ujian terbesar dalam keadaan panas, paceklik. Kemudian Allah perintahkan untuk berperang, melaksanakan ibadah besar jihad perang Tabuk. Itu sangat menguji para sahabat. Di antaranya adalah ujian kehausan, ya. Nah, ternyata kata Nabi, pas habis air perbekalan, sembelihlah onta kalian. Nah, di dalam tubuh onta itu karena sekali minum sampai sekian puluh liter disembelih. Sepanjang perjalanan itu tempat penyimpanan air ini mendidih, ya. Dalam Allah ciptakan mendidih gitu. Sehingga ketika disembelih dalam keadaan air ini sudah matang. Itu tidak ada terdapat dalam hewan-hewan atau binatang tunggangan yang lain, kecuali hanya ada pada unta, ya. Masya Allah, ya. Jadi didesain oleh Allah SWT khusus untuk di gurun pasir unta. Tapi tidak perlu mengatakan jika ingin lancar bahasa Arab seringlah makan daging unta, enggak juga, ya. Dan unta ini ada hadis khusus bahwa air kencing unta itu sehat dan menyehatkan, ya. Nah, bagi yang mau ya silahkan, nanti kalau umroh ya datang ke Hudaybiyah biasanya, ataupun ke tempat-tempat penangkaran unta, itu boleh, ya, minta air kencingnya, itu bisa sehat dan menyehatkan, ya. Kalau nggak percaya coba aja nanti, ya, coba saja seperti apa rasanya gitu. Nah, bahkan ada juga yang jual ati unta, itu katanya bagus untuk kesehatan, ya, untuk kesehatan. Untuk yang punya penyakit asma, ya, itu dengan ati unta. Taib jamaah rahimakumullah, makanya Ibnu Katsir membahasakannya, Allah berfirman supaya kita berpikir, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Karena penciptaan Allah terhadap unta itu penciptaan ajibun, menakjubkan. Wa gharibun, gharib ini asing, tidak sebagaimana penciptaan terhadap binatang-binatang yang lain, ya. Dan unta ini lahul quwwah wasyiddah, memiliki kekuatan
dan memiliki ketahanan tubuh ya. Bersamaan dengan itu, meskipun dia keras, kuat, ya, talinulil hamalith tsaqil, bisa memikul beban yang sangat berat tapi dengan badan yang sangat lentur. Dari mana? Dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, yang kalian tidak mampu untuk membawanya, kecuali harus menggunakan unta. Ya. Itu kan orang-orang Arab dulu Pak, ya, masih ingat tafsirnya? Harus dibuka lagi itu. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Ya. Kebiasaan orang Arab biasanya kalau musim panas mereka pergi ke negara-negara yang di situ suasananya dingin. Ya. Kalau di Arab sendiri kan Taif yang dekat, tapi mereka biasanya dalam tafsir Ibnu Katsir ketika masa-masa soif, ya, soif itu masa panas, mereka biasanya berangkat ke bumi Syam. Ya, bumi Syam itu kan lebih dingin. Palestina, Jordania, Libanon dan Suriah itu daerahnya dingin, ya, dan terpancar banyak air. Ketika diminum, langsung diminum itu tidak jadi masalah, ya, karena sehat. Kemudian daerahnya dingin. Pakai apa itu? Onta perjalanannya, padahal jauh ya, dari Makkah, dari Madinah sampai ke bumi Syam. Kemudian ketika masa-masa musim dingin, ya, mereka pergi ke negeri Yaman biasanya. Yaman agak hangat gitu dibandingkan dengan daerah yang ada di Suriah. Jamaah rahimakumullah, pakai apa itu? Unta, ya, jauh lebih tahan tubuhnya, lebih kuat. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kemudian Allah juga mengajak berpikir dengan mahakaryanya terhadap langit. Kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Ibnu Katsir menampilkan surat Qaf, ya, coba kita lihat dalam surat Qaf. Surat Qaf itu surat yang ke-50 ayat 6 dan 7. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, terhadap langit bagaimana langit itu ditinggikan tanpa tiang tapi bisa begitu megah dan indah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, terhadap gunung-gunung bagaimana ditancapkan gunung itu. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan terhadap bumi bagaimana bumi itu dihamparkan. Nah, coba kita lihat pada surat Qaf ayat 6 sampai ayat 7. Afalam yang duru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha. Tidakkah manusia itu memperhatikan terhadap langit fawqahum, yang berada di atas mereka. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ala itu nempel, di atas tapi nempel. Tapi kalau fawqa di atas tapi tidak nempel. Nah itu ya bedanya. Tidakkah manusia itu memperhatikan, menganalisa, tafakur, ya, kalau terhadap alam tafakur, ya, berpikir kuat, ya, ilas samai, terhadap langit, fauqahum, yang ada di atas mereka, kaifa banainaha, bagaimana kami membinanya, membangunnya tanpa tiang, 7 lapis langit lagi, ya. Dan ketika kita lihat begitu indah menyejukkan mata. Wa zayyannaha, dan bagaimana kami mempercantik, memperindah, memperhias langit itu. Dihiasi dengan apa kira-kira langit? Di sana ada awan, ya. Kemudian kalau kita naik pesawat itu coba kalau dapat sebelah kanan, ya, pas berangkat pagi atau siang, masya Allah indah sekali. Saya punya jamaah, dia pilot, ya, pilot salah satu maskapai penerbangan, salah satu pesawat yang terkenal di Indonesia. Beliau bilang, Ustadz, sebenarnya jadi pilot itu tafakur alam itu jauh lebih kuat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena jauh lebih terlihat gitu. Saya tanya, dapat apa saja kalau tafakurnya gitu. Kata beliau,
Namanya lafadz Allah tuh sering sekali saya temukan di antara lipatan awan. Itu saya istighfar gitu. Ya, karena pekerjaan paling menguji juga pilot, ya. Dan kuliah paling cepat itu kan pilot, ya. Dan harganya mahal, tapi berapa kali penerbangan kembali uang itu. Ya, tinggal mau nggak mengambil pelajaran di situ. Di depan kan terlihat gitu. Nanti kalau pas ada erupsi, nah itu langsung mengalihkan ke jalur yang lain karena banyak ratusan jalur. Ilmunya di situ mahalnya. Hanya dialihkan. Itu tambah berdebar-debar Ustadz ya. Karena kalau di mobil tabrakan mungkin masih bisa menghindari. Kalau di atas gimana? Ya. Jadi tafakurnya itu jauh lebih kuat ya. Apalagi kalau sudah melihat ke langit, Masya Allah, ini kok tanpa tiang bisa begitu indah ya. Dan Allah juga subhanahu wa ta'ala zayyannaha, itu mempercantik, memperindah langit juga dengan adanya bintang-bintang ya. Coba kita lihat dalam surat Al-Mulk. Di sini disebutkan dalam surat Al-Mulk. Kata orang tua kita surat Al-Mulk itu surat Tabarok katanya ya, surat Tabarok. Surat keberapa itu? Surat 67. Nah, dilihat pada ayat yang kelima. Walaqad zayyanna ya. Dan sungguh benar-benar, karena ada qad kemudian zayyanna fi'il madhi past tense. Walaqad zayyanna, dan sungguh benar-benar kami menghiasi as-samaa, langit. Langit yang mana? Langit terdekat, disebut sama'ad dunya. Karena ada 7 lapis langit ya. Sebagaimana di ayat sebelumnya disebutkan, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis tibaqo. Ya, dia ada 7 lapis langit, sab'a samawat. Ini langit yang terdekat dengan dunia, disebut sama'ad dunya. Walaqad zayyanna, dan sungguh kami telah menghiasi, kata Allah, as-sama'ad dunya, langit dunia, dengan apa? Bimasabiha, dengan bintang-bintang. Kalau di dalam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang bintang, beliau mengatakan bahwa khalaqallahu an-nujuma li thalath. Sungguh Allah telah menciptakan bintang-bintang itu dengan 3 tujuan. 1, yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Yang pertama, sebagai GPS alami bagi siapa saja yang mencari penghidupan atau sedang berjalan di kegelapan malam ya. Maka dengan bintang itulah dia akan tahu kemana dia pergi dan kapan dia pulang, kemana dia sampai ke tempat tujuan. Ada yang kedua, zinatan lis sama, sebagaimana yang sedang kita kaji ayatnya, yaitu sebagai hiasan bagi langit. Jadi langit itu kalau tanpa hiasan bintang-bintang itu indahnya indah. Tapi kalau sudah ada bintang-bintang itu sangat indah, ya, sangat indah. Dan juga selain dari itu untuk menyejukkan mata, kemudian menenangkan hati. Orang-orang Arab, Pak, dari dulu sampai hari ini kalau mereka kumpul keluarga itu biasanya di malam hari, ya. Kumpul di malam hari sambil bikin sahi, teh, kemudian makanan kambing guling, nanti sambil kumpul dengan keluarga, kemudian menengadahkan kepalanya ke atas ya, setelah berlelah-lelah di siang harinya. Lihat, Masya Allah, Tabarakallah Rahman, Masya Allah. Itu sering begitu, melihat keindahan langit ya. Itu bisa mengurangi atau meminimalisir kepenatan ya, capek. Bahasa lainnya sebenarnya nggak tega ya, mengurangi kesetresan gitu ya, mengurangi kesetresan. Karena dalam riwayat Imam Muslim ada salah seorang sahabat namanya Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini dalam sebuah perjalanan safar
Safar itu kan Nabi mengatakan qit'atum minal adab. Ya, safar itu adalah secuil siksaan. Bahkan orang itu akan terlihat karakter aslinya ketika dia safar. Karena makna safar sendiri bada wa wadhaha. Bada itu memperjelas, bada itu membuka identitas, wa wadhaha dan memperjelas status seseorang. Jadi kalau ingin tahu karakter seseorang, bersafarlah. Nanti terasa dengan siksaan ujian di perjalanan muncul sifat aslinya. Itu makna safar. Taib. Dalam riwayat Imam Muslim, Usaid bin Hudair dalam sebuah perjalanan, beliau ini lelah, ya, kemudian istirahat. Ditambatkanlah khailnya. Ya, khail ini kuda pilihan. Ya, kalau hison ini kuda khail. Dikatakan khail dari khoyala. Khoyala itu orang suka menghayal, ya, karena keindahan seekor kuda tadi. Makanya kuda pilihan disebut khail, sesuatu yang bisa melupakan segala sesuatu itu dengan kuda. Ya. Nah, kita lanjutkan. Usaid bin Hudair. Dia tambatkan kudanya, kemudian membawa anaknya juga waktu itu, dan beliau merebahkan badannya di tengah-tengah padang pasir. Kemudian melihat di atas langit ada indah bimasobiha, ya, ada bintang-bintang yang berkelip-kelip. Kemudian Allah SWT perintahkan para malaikat untuk memindahkan bintang dari utara ke timur, dari timur ke utara, dari barat ke selatan begitu, ya, sehingga dia terhibur, lupa dengan kepenatan, kecapean badannya, lupa. Akhirnya setelah itu sudah agak segar, beliau berangkat lagi dan ketemu dengan Rasulullah SAW, disampaikan peristiwa itu. Kata Nabi, itulah cara Allah SWT menghibur kamu karena kamu sudah penat dalam sebuah safar. Ya, makanya kalau bapak ibu capek habis pekerjaan, ya, ngurusi rumah tangga, bapak cari nafkah, pulang malam hari itu, sesekali, jangan tiap malam, capek juga tiap malam, ya. Sesekali kumpul dengan keluarga, minum-minum, makan, ya. Kalau orang Sunda kan ngaliwat, ya gitu. Can dahar, padahal jam 5 habis dahar. Ya, malam kan lain, antara dahar dengan ngaliwat tuh beda, ya. Nah, kumpul malam-malam sambil minum-minum, oh, lihat gitu, ya. Itu bisa mengurangi kepenatan, mengurangi capek. Nah, ini maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sesuatu kecuali di situ ada hikmah di balik itu, ada pelajaran di balik itu, ya. Tapi jangan juga ketika lihat, nah, tetangga teh hampir unggal peuting cenah gitu, kumpul wae, moal kitu stres mah. Ya. Nah, dengan kumpul melihat langit, ya, penuh dengan kelap-kelip bintang-bintang, itu bisa mengurangi kepenatan. Ya. Ada hikmah besar. Makanya Allah katakan wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang, kemudian diperindah, wa zayyannaha, ya, kami perindah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu tadi surat Qaf, ya, karena ada hak ilmunya belum tersampaikan. Surat Qaf ayat berapa tadi? Taib. Nah. Afalam yang duru, tidakkah manusia itu memperhatikan ilas samai, terhadap langit, fauqahum, yang di atas mereka, kaifa banainaha, bagaimana kami membinanya, membangunnya, wa zayyannaha, dan bagaimana kami mempercantik, memperindah langit itu, wa ma laha min furuj, ya. Wa ma laha min furuj, haknya kata ganti tunggal muannas, kembali kepada as-sama, ya, langit. Wa ma laha, dan tidaklah ada laha dalam penciptaan langit itu min furuj, ada keretakan, tidak ada, ya. Makanya pada surat Al-Mulk ayat ketiga, ayat keempatnya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman tadi surat Al-Mulk, ya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma laha min futur, ya. Coba kamu perhatikan, farji'il basar karrataini hal tara min futur, diulang lagi. Coba kamu kembalikan matamu, kemudian kamu pandang baik-baik, apakah di sana ada kekurangan, ada keretakan, ya, ada minus? Tidak ada, ya. Itu mengajak Allah Subhanahu wa taala supaya
berpikir ya terhadap mahakaryanya. Apakah ada kerusakan? Tidak ada. Ya, malaha min furuj kalau dalam surat Qaf. Tidak ada pada penciptaan langit itu ada keretakan. Wal ardo, dan Allah juga menciptakan. Artinya tidakkah manusia itu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala al ardo terhadap bumi, madadnaha, kami hamparkan bumi itu dengan luas ya. Kalau naik pesawat jelas terlihat. Coba sesekali ibu bapak naik gunung ya. Nanti ketika berangkat misalkan maghrib ya, di sini saja yang dekat yang ringan di Ciremai gitu. Ciremai kan tertinggi di Jawa Barat ya. Itu naik maghrib biasanya. Saya udah 3 kali ke sana. Itu maghrib naik, nah sampai ke puncak itu biasanya menjelang subuh kalau cepat ya, kalau tidak hujan. Kalau enggak, nah sholat subuh di perjalanan nanti naik lagi sampai ke puncak itu sekitar 6:30 pas sunrise. Indah sekali muncul di antara lipatan-lipatan awan, karena awan di bawah terlihat itu wal ardo madadnaha ya. Dan terhadap bumi kami hamparkan dengan luas. Indah itu, masya Allah ya. Apalagi sekarang banyak orang canggih pakai ini, dilihat, oh indah sekali, masya Allah. Madadnaha itu terlihat ya. Nanti pulangnya biasanya oleh-olehnya bawa apa? Ada satu bunga yang bisa kuat, namanya bunga Edelweiss ya. Kalau ke Gunung Lawu, kalau ke Gunung Slamet ada warnanya merah, bagus itu ya. Kalau menceritakan tentang itu, oh indah. Enggak cukup semalam kita menceritakan tentang indahnya ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa alqaina fiha rawasiya. Nah, dilihat di situ. Wa alqaina fiha rawasiya. Kemudian kami pancangkan ya, di dalam bumi itu rawasiya, yaitu gunung-gunung ya. Kalau dalam surat An-Naba nanti wal jibala autada, disebutkan autad ya. Autad itu adalah pasak bumi. Jadi bumi itu supaya balance ya, Allah ciptakan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Jadi ketika ada goncangan itu bisa balance. Itu karena ada gunung ya. Gunung sebagai pasak bumi. Rawasiyah. Wa alqaina fiha, dan kami tancapkan fiha di dalam bumi rawasiya, yaitu gunung-gunung yang sangat kokoh. Wa anbatna fiha, dan kami tumbuhkan fiha di dalam bumi min kulli zaujim bahij ya. Pakai kalimat zauj karena berpasang-pasangan ya. Kami tumbuhkan di dalam bumi itu berbagai macam makanan ya, sumber makanan yang saling berpasang-pasangan ya. Itu juga sebagai mahakaryanya Allah Subhanahu wa taala. Dari bumi yang Allah ciptakan, kemudian prosesnya turun air hujan, Allah turunkan dari langit ke bumi. Dari situlah kemudian memunculkan berbagai macam makanan dan minuman. Dilihat pada ayat selanjutnya. Wa nazzalna minas samai, dari langit juga ya. Dan sungguh kami telah menurunkan, kata Allah, minas samai, dari langit, apa? Ma'an, air hujan. Itu kan prosesnya indah sekali Pak, prosesnya ya. Jadi Allah SWT ciptakan matahari, kemudian dengan sengatan panasnya terik matahari tembus ke laut ataupun ke sungai-sungai yang besar. Kemudian terangkatlah air itu ke atas, diolah di awan yang tadinya rasanya asin, diolah di awan ya, di gumpalan-gumpalan awan. Kemudian Allah perintahkan malaikat yang khusus kerjaannya menurunkan air hujan, ditiupkanlah ya. Kalau di situ doanya ada orang-orang soleh di tempat yang kemarau, ya Allah turunkanlah air hujan yang bermanfaat, maka ditiupkan ke sana. Ada juga yang tidak butuh hujan karena hujan wae. Kemudian mau Idul Fitri di situ, maka boleh juga mengalihkan dengan doa.
tapi hanya berharap. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di tempat di sekitar kami yang mereka membutuhkan. Jangan turun hujan ke sini, ya. Wa nazzalna minas samai, kami turunkan dari langit ma'an berupa air hujan tadi. Mubarakan, indah kalimatnya. Prosesnya tidak terlepas dari langit. Mubarakan, yang diberkahi. Fa'ambatna, kemudian tidak lama kami tumbuhkan. Fa itu dengan summa berbeda. Kalau summa prosesnya panjang, kalau fa itu sama-sama artinya maka, tapi tidak lama prosesnya. Turun air hujan, seketika pula Allah proses air hujan yang penuh berkah tadi. Fa'ambatna, kemudian kami tumbuhkan bihi dengan perantaraan air hujan. Hinya kembali kepada ma'an mubaraka. Apa? Jannatin, ya, yaitu jannah. Jannah di sini kebun-kebun, ya, yang di dalamnya banyak pepohonan yang rindang. Wahabbal hasid, dan biji-bijian yang bisa dipanen, ya. Itu kan dari air hujan turun ke bumi, kemudian dari perantaran air hujan itulah menumbuhkan subur, ya, untuk pepohonan, makanan-makanan, buah-buahan dan biji-bijian. Ayat 10-nya wan nakhla, dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan perantaran air hujan jadikan pohon kurma itu basiqat, ya, tinggi laha dan memiliki tol'un nadid, ya, mempunyai mayang yang bersusun-susun. Kenapa disebutkan nakhla di sini? Ya, nakhla itu pohon kurma yang tidak mengenal musim dan selalu menghadirkan buahnya pada setiap panennya. Jadi tidak mengenal musim, ya, kalau kurma itu. Sebagaimana di dalam surat 14, ya, surat 14 ayat yang ke-24. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Ada kalimat tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Itu Allah misilkan kalimat la ilaha illallah yang ada dalam dada kita, yang pernah kita ucapkan dan selalu kita zikirkan. Itu seperti pohon yang sangat kokoh, ya. Akarnya menghunjam ke bumi, kemudian dahan-dahannya menjulang ke langit, ya. Tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Itu memberikan hasilnya pada setiap saat, hin itu. Jadi tidak mengenal musim. Kata Ibnu Katsir, itulah pohon kurma, ya, pohon kurma. Dari air yang sama, dari bumi yang sama, ya, tanah yang sama, tapi melahirkan berbagai macam juga, ya. Kan ada kurma basah namanya rutob, ada kurma kering namanya tamar, ya. Tamar juga berbeda-beda itu, ya. Ada juga yang paling mahal dan paling bersejarah. Apa itu? Kurma ajwa, ya, kurma Nabi, ya. 7 butir kita makan di pagi hari. Itu atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan media yang disebutkan oleh Nabi tadi, yaitu kurma ajwa, bisa terhindar dari sihir. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit, kemudian ada air hujan yang turun dari langit jatuh ke bumi. Di bumi Allah jadikan balans bumi ini dengan adanya gunung-gunung, kemudian dengan perantaraan air hujan tumbuhkan berbagai macam makanan. Rizqan lil ibad. Nah, ini yang intinya, ya. Allah mengajak berpikir. Rizqan lil ibad, sebagai rizki bagi para hambanya. Wa ahyaina bihi, dan kami hidupkan bihi dengan perantaraan air hujan. Apa? Baldatan maitan, ya. Baldatan maitan, satu negeri atau tempat maitan yang tandus. Dalam istilah Al-Quran, ingat, kalau mayyitun, yaknya ada tasdid, ini fihi ruh, di dalamnya ada ruhnya, berarti calon mati. Tapi kalau yaknya ada dhammahnya, ya, bukan tasdid, itu la ruha fihi, tidak ada
ruhnya. Ya, jadi benar-benar kalau hewan itu bangkai gitu, maitan. Di sini baldatan maitan ya, saking tandusnya gitu ya, saking tandusnya. Kalau nggak ada air hujan, itu dicangkul bagaimanapun tetap saja tidak bisa menghasilkan ya. Jadi saking tandusnya. Turunlah air hujan, wa ahyayna bihi, dan kami hidupkan bihi dengan perantaraan air hujan tadi apa? Baldatan maitan ya. Jadi tanah yang sangat kering kerontang yang sudah mati tandus hidup lagi. Kadzalikal khuruj, seperti itulah juga terjadinya kebangkitan setelah adanya kematian. Baik, kita lanjutkan. Fadzakir. Masih adakah waktunya? Masih ya. Sampai jam 12 juga kan masih. Nah. Pamangnya orang seepkeun sakedik. Fadzakir innama anta mudzakir. Muhammad, kamu hanya memberikan peringatan saja ya. Kewajiban kamu hanya menyampaikan ilmu saja. Kewajiban kamu hanya menjelaskan mana yang hak, mana yang batil saja ya. Innama anta mudzakir. Sungguh kamu itu seorang yang memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak boleh memaksa kepada orang lain ya. Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Orang mau menerima, alhamdulillah dengan wasilah itu dapat hidayah. Ada juga orang yang menolaknya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kamu. Lasta alaihim bimusaitir. Ya, di sini musaitir itu bijabbarin. Lasta alaihim bijabbarin ya. Kamu tidak punya hak untuk memaksa manusia menerima hidayah. Tidak. Karena kewajiban Nabi Muhammad hanya menjelaskan saja. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang tawalla menyimpang, berpaling, wa kafar dan ingkar, maka orang seperti itu fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah akan menyiksa mereka, menyiksa orang itu dengan siksaan yang sangat dahsyat. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami kata Allah akan kembali, thumma inna alaina hisabahum, dan sungguh kepada kamilah urusan hisabnya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya dengan magfirahnya dan keadilannya, dengan rahmatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mau menyiksanya, kemudian memasukkan ke dalam neraka, itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya jangan keliru ya. Karena kalau keliru bisa menyimpang dari akidah. Allah Subhanahu wa taala memasukkan para hambanya, mengampuni dosanya dengan rahmatnya, memasukkan ke dalam jannahnya dengan rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiksa hambanya itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam neraka juga karena keadilan Allah. Allah tidak pernah berbuat dolim, manusia yang berbuat dolim. Maka kewajiban Nabi Muhammad tidak memaksa mereka untuk menerima ilmu, tidak ya. Tapi yang kewajiban Nabi Muhammad menyampaikan saja. Urusan menerima ataupun menolak itu hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini saja dulu ya. Sebenarnya ada kisah ya. Kisah ini sedikit saja saya sampaikan karena menunjukkan begitu lemahnya manusia. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak ada hak untuk memberikan hidayah, membuka hati seseorang. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib. Begitu setia menjaga Nabi, himayah dari rongrongan makar orang-orang kafir yang itu juga paman-pamannya sendiri ya. Ketika menjelang kematiannya Abu Thalib, di situ ada dua pembesar kaum, termasuk Abu Jahal ibnu Hisam dan satu lagi Abdullah. Dia ini kuat menyampaikan untuk tetap Abu Thalib di atas agama Lata dan Uzza dan Manat. Tapi Nabi Muhammad juga berusaha semaksimal mungkin dengan mengatakan ya ammi,
Qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallah. Dalam riwayat yang lain, Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan ashhadu biha yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkanlah sebuah kalimat yaitu la ilaha illallah yang akan menjadi hujjah nanti pada hari kiamat. Tapi ternyata akhirnya Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sedihlah Nabi Muhammad, secara fitrahnya sedih karena jasanya besar ketika dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi yang menggenggam hidayah sekali lagi bukan Nabi Muhammad SAW. Hidayah taufik itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad hanya menyampaikan hidayah irsyad, hidayah ilmu saja. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surat At-Taubah ayat yang ke-113. Wa ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang musyrik meskipun itu kerabat dekatnya. Ya, setelah jelas bahwasanya mereka itu adalah calon penghuni neraka. Maknanya sudah jelas akhir kematiannya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sudah jelas itu ahlun nar, ya. Maka tidak perlu dimintakan istighfar. Sedih Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ menunjukkan tidak berdayanya Rasul dan tidak punya hak untuk memberikan hidayah taufik, tapi itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.